Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan. Jadi bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Itu kan memang pemerintah harus begitu. Yang belum bagus ya kita sempurnakan bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan pro Jokowi turut mengomentari Hasto. Projo menyebut Hasto ngelindur. Saya menerima. Oh, mana si Z si Chan. Tapi gambarnya nggak usah ya. Masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Intimidasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan rekaman video yang disebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai upaya Presiden Joko Widodo menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak tertentu adalah tidak benar. Dalam rekaman video yang diperlihatkan Hasto kepada awak media tersebut berisi pernyataan Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga penegak hukum. Ia menjelaskan potongan video tersebut adalah momen saat Jokowi berpidato pembukaan rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju, Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul, tanggal 13 November 2019. Acara tersebut terbuka untuk media. Namun menurutnya, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat. Ia menerangkan isi pidato Presiden Jokowi saat itu ialah memastikan agar tidak ada pihak yang menghalangi agenda besar pemerintah selama 5 tahun ke depan. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan. Panel Barus menjelaskan rekaman suara yang diputar oleh Hasto merupakan suara Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan rapat Koordinasi Nasional dan Forkopimda tahun 2019. Saat itu, kata panel, Presiden Jokowi menyampaikan upaya hukum dengan membisiki KPK, Jaksa Agung hingga Kapolri dalam konteks memberikan wanti-wanti terhadap pihak-pihak yang menghambat investasi masuk ke Indonesia dan mengganggu jalannya program pemerintahan. Kalau pemanggilan Mas Hasto kembali ke KPK kapan Mas? Kan dijadwalkan ulang tuh yang terakhir. Nanti, jadi kemarin sudah disepakati karena seharusnya saya dipanggil hari Jumat tanggal 16 Agustus. Tetapi karena hari Jumat saya ada diskusi yang sudah direncanakan 2 minggu sebelumnya, maka akan dijadwalkan kembali hari Selasa depan. Dan saya akan hadir untuk memberikan penjelasan mengapa nomor handphone saya ada di situ, sekaligus memberikan penjelasan saya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi Haji Ma'ruf Amin. Apapun yang diminta oleh KPK, termasuk mereka misalnya bertanya apakah seluruh dana kampanye dilaporkan, saya akan menjawab dengan baik. Terkait yang HP dan dokumen yang masih disita KPK itu udah dikembalikan belum, Mas? Belum, karena mungkin pilkada belum berjalan. Dokumen itu kan berisi rahasia-rahasia partai, termasuk tentang pelaksanaan pilkada. Itu motif. Padahal di dalam hukum acara pidana, ketika itu disita harusnya ada saksi. Siapa yang menjamin bahwa buku itu tidak disalahgunakan? Ini yang harusnya proses hukum yang berkeadilan. Caranya saja sudah tidak benar. Itu banyak pakar hukum yang mengatakan bahwa itu pertama saudara Rosa harus menyamar, membohongi, menyamar,
yang ketiga merampas, yang keempat kemudian menginterogasi, mengintimidasi, yang kelima memeriksa saudara Kusnadi tanpa surat panggilan. Apakah ini dibenarkan oleh aparat hukum yang seharusnya menegakkan mekanisme hukum dengan baik? Begitu juga Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menuding Presiden Jokowi membisiki penegak hukum untuk menekan suatu pihak. Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristianto yang menyampaikan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi dengan drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi, kata Ari kepada wartawan Sabtu 17 Agustus 2024. Bagaimana Bung Hasto? Kalau salah, ya salah saja. Takut dosanya dibongkar. Kalau memang benar, ngapain juga takut dan gemetar? Sudah barang tentu Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki. Pak. Karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan. Pak, mengingat ya rahmatullah. Sorry. Ya. Pak, mengingat Bapak juga pengusaha tambang, Pak, dan Bapak juga sekarang menjadi Menteri SDM, terkadang untuk konflik kepentingan ini bagaimana nanti dijaganya? Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha. Jadi udah selesai, dan insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Justru dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha, itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan dalam rangka sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Artinya diproksikan ke nomini, Pak? Oh, ngawur itu. Ya, maksudnya kan udah nggak beda, Pak. Jadi usaha. Oh enggak dong, kalau perusahaan saya jalan aja normal. Saya nggak lagi menjadi pengurus kan. Pak, soal apa koordinasi dengan Pak Rosan ini ke depan seperti apa? Karena Bapak kan kepala Satgas sebelumnya, dia statusnya. Pak Rosan ini adalah senior saya. Sebagian dari para pekerjaan Kementerian SDM itu hilirnya itu ada di Kementerian Investasi, terutama menyangkut dengan IUP. Pasti saya akan komunikasi dengan Pak Rosan. Yang kedua menyangkut dengan Satgas. Satgas itu melekat pada jabatan. Jadi Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Begitu saya sudah pindah sekarang ke Kementerian SDM, ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi, yaitu Pak Rosan. Namun karena Satgas itu adalah Menteri SDM juga sebagai wakil ketua, pasti kami koordinasi, dan sifat pengambilan keputusannya kan kolektif kolegia gitu ya. Pak, untuk Pak Supratman, arahan dari Presiden yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain. Jadi Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh karena tumpang tindihnya satu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tadi pagi kami juga setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih, beliau memesankan kepada kami untuk menjaga Republik ini, jangan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercela, dan insya Allah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalankan. Jadi kita harus serahkan kepada yang punya hak prerogatif. Kita sebagai warga negara menjalankan aja apa yang diperintahkan oleh negara. Ya. 2 bulan terakhir ini, Pak, akan strateginya seperti apa, Pak? Untuk khususnya ada titipan dari Pak Arifin sendiri nggak, Pak? Saya pasti habis ini saya akan komunikasi sama Pak Arifin, karena saya sama beliau kan hubungan abang adek. Komunikasi kami kan sangat baik sekali. Jadi pasti yang sudah bagus saya akan lanjutkan. Kemudian saya akan tanyakan apa-apa yang menjadi PR yang harus saya selesaikan. Jadi bukan berarti ada pejabat baru masuk kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Itu kan memang pemerintah harus begitu. Yang belum bagus ya kita sempurnakan bareng-bareng ya. Terima kasih nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe
subscribe, comment, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.